Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ibadallah, isma'u qawlahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi ba'da al-'iyad billah minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Ibadallah, isma'u qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyyah layluha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika ila halik. Amma ba'd. Ibadallah ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Subuh hari ini adalah subuh yang ke-26 dari program membangkitkan kembali kebangkitan umat yang sudah di gerbang, yang sudah di pintu, yang sudah sangat dekat kembali. Janji Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur ayat 55 dihadiahkan oleh Allah kepada kita semua. Salah satu syaratnya adalah umat ini bangkit kembali di waktu subuhnya. Ibadah Allah yang kami muliakan, saya teringat pembahasan kita beberapa bulan yang lalu ketika saya diundang untuk menyampaikan kajian di subuh berjemaah masjid apa namanya dekat Garenge itu, nah Baitur Rahman. Maka pembahasan kita di sana masih menggantung, tetapi setelah kita bergerak terus kemari, kita merasakan tekanan kepada umat Islam semakin menjadi-jadi. Kezaliman semakin nyata dan dipertontonkan dengan tanpa rasa malu. Kita menyaksikan ini dan langsung kita merasakannya. Kalau selama ini kita baru menyaksikan dunia belahan sana yang mengalami, negara, negeri-negeri di sana di situ yang kita dengar. Sekarang
sudah merapat menjadi akrab dengan kehidupan kita di tanah air tercinta kita, Indonesia, di mana umat Islam adalah korbannya, di mana Islam adalah sasarannya. Dan ini sekali lagi dilakukan secara rame-rame, gotong royong, dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa memiliki Indonesia yang sedang berkuasa dan yang punya fulus hampir tidak terbatas. Mereka terang-terangan melakukan kezaliman kepada kita. Sebenarnya bila seandainya Bapak Ibu tidak kecut dan ciut nyalinya, saya berikan kabar gembira bahwa ini adalah tanda baik. Semakin orang-orang jahat mempertontonkan kejahatannya, semakin orang-orang zalim memperkuat tekanan dan kezalimannya kepada Islam, kepada umat Islam, maka berarti itu adalah pertanda semakin dekatnya masa mereka akan ditumpangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka sedang tidak berhadapan dengan umat, karena mereka sedang tidak berhadapan dengan hamba-hamba Allah, tetapi mereka sedang berhadapan dengan Allah yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha mengalahkan. Mujriyas sahab wa hazimul ahzab. Allah lah yang mampu memporak-porandakan segala macam kekuatan-kekuatan, aliansi-aliansi, sekutu-sekutu dan perserikatan dalam kebatilan. Allah lah yang akan menghancurkan mereka dengan sangat mudah. Syaratnya harus terpenuhi. Salah satunya adalah umat sadar, umat bangkit, umat bersatu, dan umat merapat kepada Allah, umat kembali meniti sirah Rasulullah SAW, kemudian umat bangkit di waktu subuhnya seperti yang mulai kita saksikan beberapa bulan belakangan setelah 211. Ibarat Allah yang kami muliakan, dan syarat yang paling kita senangi, dan ini sebenarnya tidak enak untuk dirasakan, adalah mereka semakin zalim kepada Islam dan kepada umat Islam. Itu syaratnya. Maka Allah akan membalikan keadaan. Setelah dilihatnya orang-orang beriman ternyata lulus, maka kepada mereka lah janji Allah itu akan Allah berikan. Mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nur ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallah, Allah telah menjanjikan, alladzina amanu minkum, kepada orang-orang yang beriman di antara kamu, kepada ahli tauhid, kepada orang-orang yang ingin mengembalikan ibadah murni semurni-murninya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'amilus shalihat, dan juga kepada orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang saleh. Apa yang Allah janjikan pada mereka? La yastakhlifannahum fil ardi. Sungguh benar-benar pasti Allah akan jadikan mereka memimpin kembali muka bumi ini. Dari paling bawah diinjak-injak, ditekan, langsung naik ke posisi paling atas. La yastakhlifannahum fil ardi. Sungguh benar-benar pasti mereka akan kembali memimpin di muka bumi. Kama stakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana dulu sebelumnya mereka telah memimpin dan menguasai bumi ini. Ayat ini turun 1430 tahunan lebih yang lalu. Khilafah belum tegak, Islam belum lagi memimpin seluruh dunia. Rasulullah baru juga akan memulai. Masya Allah, ayat seperti ini sudah turun. Saat itu umat Islam sedang mengalami
masa-masa yang sangat berat. Dihibur oleh Allah orang-orang beriman bahwa kamu akan memimpin. Setelah kamu memimpin, akan terjadi masa di mana kamu akan kehilangan kepemimpinan itu, mengendalikan muka bumi. Saat itu kamu ditekan, saat itu kamu diserang, saat itu kamu dizalimi, saat itu ketidakadilan akan diberikan dan dihadapkan kepada kamu. Saat itu kamu akan dikoyak-koyak, dicabik-cabik, kamu akan diperlakukan secara tidak baik, secara tidak menyenangkan. Teror akan dimasukkan ke dalam hati setiap kamu. Tetapi di balik puncak tekanan itu, Allah berjanji kamu akan kembali memimpin dunia. Dulu 1430 tahun dan lebih yang lalu terjadinya, ada turunnya ayat ini. Kemudian Masya Allah, Rasulullah akhirnya memimpin. Futuh Mekah terjadi. Setelah itu khilafah pun terwujud, di mana para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan 6 bulan sisanya Hasan bin Ali memimpin khilafah Rashidah. Setelah itu umat Islam masuk pada fase ketiga. Kalau fase pertama Nabi Muhammad memimpin umat dan beliau meninggal. Fase kedua Khulafaur Rasyidin memimpin umat, lalu mereka habis. Fase ketiga Muawiyah mengambil alih kepemimpinan, pusat pemerintahan akhirnya tegak di Damaskus, Syria. Dan berlangsunglah sejak itu sampai runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki tahun 1924. Pada bulan Maret tanggal 3, maka fase ketiga ini telah selesai. Umat Islam masuk pada fase yang dijanjikan Nabi bahwa saat itu kekhilafahan di muka bumi akan lenyap. Dan itu sudah kita saksikan dan sedang kita jalani saat ini. Pada saat itu kamu akan merasakan beratnya ujian sebagai orang yang beriman. Sebagai orang beriman Pak ya, bukan sebagai orang muslim. Kalau orang muslim tidak peduli bagi dia ada ujian, nggak ada ujian, tidak peduli. Kebanyakan orang-orang muslim seperti orang-orang musyrikin, seperti orang-orang kafirin. Bukan berarti mereka kafir, tetapi akhlak mereka, ketidakpedulian mereka terhadap agama, ya, bahkan ibadah mereka, maksiat mereka, maka kami tidak sebutkan sini orang muslim. Sebab dalam hadis Sahih Muslim ternyata umat Nabi ini terbagi kepada 3 bagian Pak: Muslim, mukmin, dan muhsin. Kan begitu? Di surat Fatir juga Allah telah sebutkan level-level ini. Jika Muslim, banyak yang enggak peduli, mau Islam maju, mau Islam di bawah, Islam digencet, Islam diperangi, enggak begitu peduli. Syahwatnya paling di depan, nafsunya masih memimpin, maksiat masih lancar. Ini Muslim. Tapi mukmin dan orang beriman di akhir zaman memang digiring oleh Allah untuk menjadi mukmin haqqan Pak di akhir zaman. Yang saya maksud akhir zaman itu adalah kita ini. Digiring oleh Allah untuk menjadi mukminin. Orang-orang yang beriman digiring oleh Allah. Banyak agenda-agenda mendadak yang tidak pernah kita bayangkan Allah munculkan, dan ini semakin mengasah dan menguji keimanan kita. Nah, pada orang-orang yang teruji imannya inilah Allah berikan ujian-ujian penutup, dan ujian itu bersumber dari pihak penguasa atau kekuasaan atau orang-orang kafir yang memerangi Islam. Coba buka tafsir Al-Quranul Azim Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menguraikan Al-Baqarah ayat 214. Menguraikan surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Apakah kamu fikir, apakah kamu yakin kamu bisa menjadi ahli surga? Mengandalkan sholat, mengandalkan puasa, mengandalkan haji, mengandalkan sedekah, baik sana sini. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sementara
yang kepada orang-orang yang telah meninggal ketika saat mereka dulu masih hidup, Allah telah datangkan kepada mereka ujian tersebut. Massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa baksa. Baksa ini Pak, dipaksa oleh keadaan dari pihak-pihak yang memang sudah merencanakan untuk agar umat ini merasakan tekanan hidup, pahitnya ekonomi, dan habisnya serta bangkrutnya harta orang-orang beriman. Jadi sekarang ini terjadi di daerah Timur Tengah, terjadi di Syria, terjadi di Palestina, terjadi di Mesir, terjadi di Yaman, terjadi di Irak, terjadi di Iran. Hari ini mulai merembes, terjadi di Rohingya, terjadi di Filipina, di Thailand. Orang-orang beriman secara mikro dan makro dipaksa, digiring untuk menjadi miskin. Harta kekayaan yang banyak digarap oleh musuh. Tanah, bumi yang mempunyai aset-aset kekayaan yang banyak digarap oleh mereka. Dilakukan eksploitasi besar-besaran, tetapi yang menikmati bukan umat Islam. Bahkan bisnis orang-orang beriman pun diupayakan mati semati-matinya. Ma'asyiral muslimin, di Jakarta, di Makassar, di Surabaya, di Medan, sebutkan kota-kota besar yang Bapak kenal saat ini, pengusaha-pengusaha muslim kita benar-benar sedang diarahkan agar lumpuh ekonomi mereka, Pak. Agar lumpuh ekonomi mereka. Caranya buat usaha tandingan dengan dana dan modal tanpa batas, di backup oleh pihak-pihak kekuasaan yang sudah tidak takut kepada Allah, tidak sayang kepada orang-orang yang beriman. Dipaksa dimatikan pasarnya, dijatuhkan harganya, dan sebagainya. Lalu dijebak dengan jebakan-jebakan yang menjadikan lemah dan lumpuhnya usaha orang-orang yang beriman. Pada akhirnya surah Al-Munafiqun akhirnya terwujud dalam rangka melumpuhkan sumber dana perjuangan dengan cara melumpuhkan orang-orang kayanya. Ini orang kaya saja digituin, apalagi orang miskin. Tekanan dan ekonomi yang saat ini kita rasakan, Pak, beban hidup, biaya listrik, air, segala macamnya, harga sudah semakin membumbung naik. Semakin kita rasakan. Ibarat Allah yang kami muliakan, baksa itu adalah dipaksa miskin, dipaksa agar lumpuh. Ibarat Allah yang kami muliakan, mungkin di antara Bapak ada yang sebelumnya mantan orang kaya, ada yang sebelumnya ekonominya masih stabil, sekarang sudah mulai labil. Ada yang dulu ekonominya sedang oke-okenya, tetapi dengan keadaan yang makin gak jelas. Jangankan untuk urusan-urusan yang normal nih Pak, urusan-urusan yang spesial untuk umat Islam saja, akhwan, ini sudah yang mengendalikannya, yang memegangnya bukan lagi orang Islam. Macam korma saja Pak, korma. Sekarang yang memegang korma bukan lagi orang muslim untuk masuk ke Indonesia. Yang megang korma siapa? Non-muslim, Cina. Kaum muslimin yang kami muliakan, dulu yang memegang masuknya madu-madu dari Arab, madu-madu bagus ke Indonesia, itu siapa importirnya? Muslim. Sekarang bagaimana? Sudah ganti importir, lagi-lagi mereka non-muslim yang pegang. Untuk urusan yang kayak gituan saja bukan lagi muslim yang pegang. Lalu kurma menjadi sulit dapatkan di lapangan dan harganya sangat mahal. Madu juga menjadi putus saat ini, madu asyifa dan segala macamnya putus. Zaitun juga demikian, habatus sauda juga demikian, dan lain-lainnya. Ini hal yang sangat spesial buat umat Islam saja, bukan lagi orang Islam. Mana pengusaha-pengusaha muslim kita? Dipotong Pak. Tujuannya apa? Agar perjuangan-perjuangan tidak lagi bisa ditopang oleh para pengusaha muslim. Orang-orang kaya menjadi kehilangan kemampuan untuk menopang perjuangan, menopang dakwah, menopang kebangkitan ini. Dan ini memang diprogram bangsa. Bagi orang-orang awam sekelas kita, orang-orang ekonomi menengah ke bawah, merasakan beban dan tekanan hidup makin berat. Dan ini sengaja direkayasa agar kita sibuk dalam mencari nafkah, mempertahankan perut, kepentingan perut, ya, daripada sibuk memilih perjuangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang direkayasa. Ini saatnya baksa. Kalau Bapak merasakan ini, maka ini yang Allah maksudkan di dalam surat
Al-Baqarah ayat 214. Massathumul ba'sa. Lalu umat digiring, dipaksa agar mau menerima tawaran-tawaran riba dari bank-bank konvensional. Pinjam, utang. Supaya apa? Terjebak dalam utang. Sesuatu yang Rasulullah memohon kepada Allah berlindung. Ya Allah, jangan engkau biarkan hamba hidup terbelit utang. Sekarang orang-orang kafir menyadari kalau umat ini dibelit oleh utang, maka mereka akan menjadi lemah. Mereka akan menjadi hina. Makanya pasangan doa Nabi, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Dan hamba berlindung kepadamu ya Allah dari belitan hutang, dan hamba dikuasai oleh orang-orang. Kalau orang sudah berhutang, Pak, terbelit hutang, dia akan dibawa kekuasaan orang, ya kan? Dia akan dibawa kekuasaan orang. Tapi lidah tak sanggup lagi untuk mempertahankan harga diri, tak sanggup lagi untuk membela kehormatan, jangankan membela agama, harga dirinya pun sudah tidak ada di mata orang-orang yang menghutangkannya. IMF yang dikelola di pusatnya oleh jejaring Dajjal internasional menyadari umat ini harus dibelit dengan utang. Maka berutanglah. Mulai dari skala makro, skala besar, Indonesia diutangi terus. Yang berutang siapa? Orang-orang yang akan memperkaya dirinya dan kantongnya, keluarganya. Bukan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan umum, tetapi untuk kekayaan pribadinya. Sementara yang kecil-kecil macam kita dikejar oleh bank, diutangin. Supaya apa? Menjadi lemah. Supaya apa? Sibuk hanya mencari tutupan buat menutupi utang. Kesibukan ini makin bertambah, bangsa. Pada akhirnya umat ini sekali lagi tidak pernah mandiri, tidak pernah mempunyai kekuatan diri dan kemerdekaan. Dan ini pun sudah rekayasa bangsa. Yang kedua, darra. Apa itu darra? Ini tingkat lanjutan, Pak. Darra yaitu semacam upaya menyakiti fisik orang-orang beriman. Menyakiti fisik kalau di Syria sudah berbentuk pembantaian, ditangkap, disiksa, dibunuh. Di Irak, di Yaman, dan sebutkan negara-negara yang mayoritas Muslim di sana saat ini, Pak, sudah mengalami beratnya ujian ini. Masya Allah. Kalau kita lihat dari Ba'sa dan Darra, sedang berjalan agenda ini, sedang berjalan. Bahkan Pak, negara Muslim terkaya nomor 1 di dunia, negara apa namanya? Qatar. Qatar pun sedang diprogram untuk supaya lumpuh. Qatar, negara Muslim dan terkaya nomor 1 di dunia. Hasil per kapita setiap penduduknya, satu orang saja per bulannya 147 juta rupiah kalau uang kita per satu orang. Kemakmuran di sana jangan Bapak tanya. Saya alhamdulillah tanggal 1 sampai tanggal 9 Ramadan diundang memberi kajian di sana. Saya menyaksikan dari dekat bagaimana kehidupan di sana. Benar-benar manusia seperti dipersiapkan surga dunia buat mereka yang tinggal di dalam kota. Saya merasakan kehidupan itu. Makanya orang-orang ke sana yang pergi belajar, yang pergi kerja ke sana itu, Pak, rencananya kerjanya 2 tahun, 3 tahun, udah 15 tahun. Setiap mereka saya tanya, kok betah di sini? Katanya antara betah dan butuh beda tipis. Di sini kehidupan tenang, makmur, dan kita betul-betul dimanjakan. Orang-orang beriman kemaksiatan jauh daripada yang bisa disebutkan. Betul-betul lingkungan sini terbentuk dan seperti orang-orang yang hidup dalam surga dunia. Oke Pak, sekarang Qatar juga diprogram agar miskin. Maka Arab Saudi memprakarsai. Dan awas, Arab Saudi sekarang pun bukan
bukan lagi Raja Salman yang mengendalikan. Di dalam kerajaan Arab Saudi, kekuatan-kekuatan sekitar Raja Salman seperti memenjara rumahkan Raja Salman. Agar Bapak tahu, kalau masih Raja Salman yang pegang, tidak akan mungkin Qatar diembargo. Seperti Soekarno menjelang meninggal dunia menjadi tahanan rumah. Maka bila Bapak heran, kenapa Arab Saudi begitu sekarang? Ya jelas, karena Arab Saudi sedang dipegang saat ini bukan oleh Raja Salman, walaupun rajanya masih Raja Salman. Kalau Salman tidak akan melakukan demikian. Tapi lihat, Arab Saudi yang dulu terhitung sebagai negara terkaya nomor 3 dunia pun sudah mulai terbeli hutang. Mana pernah itu Pak? Sekarang sudah mulai terbeli hutang. Dalam rangka Ba'sa sedang berjalan. Qatar juga diprogram. Alhamdulillah Turki pasang badan. Alhamdulillah Turki pasang badan, dan Turki berkata, rakyat Turki berkata, wahai Qatar, jangan khawatir, kami bersama kalian. Bendera Turki dengan bendera Qatar dikibarkan rame-rame di berbagai penjuru kota di seluruh Turki, bahwa Turki bersama kalian. Raja Qatar mengumumkan, wahai kaum muslimin dan rakyat kami, selama 12 bulan yang akan datang sejak embargo, kita masih punya persediaan stok buat kepentingan utama kita di dalam kehidupan ini. Dapat himbauan dari Turki karena embargo pesawat, embargo darat, sebagainya. Lalu Turki mengumumkan keberpihakannya total. Lalu Turki dengan pesawatnya sendiri terbang mengantarkan segala kebutuhan hidup, mau beras kah, mau minyak kah, mau gula kah, sabun, segala macamnya dari Turki sekarang dipasok. Semua keperluan yang bisa mempertahankan hidup dari Turki. Bahkan Turki mempersiapkan diri, bala tentaranya dikirim ke Qatar. Mendengar Qatar mau diserang rame, Turki berkata, yang menyerang Qatar akan berhadapan dengan kami. Turki ditakuti Pak oleh Amerika sekarang, Turki ditakuti oleh Rusia, Turki dipertimbangkan betul untuk standar internasional. Turki pasang badan bersama Qatar. Kita bersyukur pada Allah, semoga Erdogan Allah panjangkan umurnya, semoga Erdogan Allah kuatkan keadaannya. Ibarat Allah, ini dalam rangka berjalannya Ba'sa. Umat Islam ini sedang diproses oleh Allah menuju perjalanan menempuh Ba'sa. Saya yakin orang-orang beriman di antara kita yang dulu zakatnya bisa ratusan juta. Bahkan ada yang saya kenal, beberapa sahabat kami menyampaikan, ada orang muslim yang zakatnya 2,5 miliar, 5 miliar, 7 miliar. Dulu, sekarang zakatnya jatuh drastis Pak, hanya 250 juta, 375 juta. Dulunya miliaran. Sekarang Masya Allah, memang diprogram. Persatuan Pengusaha Muslim Indonesia yang berpusat di Jakarta, dan saya pernah mereka undang memberikan daurah seminar 1 hari di Hotel Balairung. Mereka menyampaikan kepada kami bagaimana mereka digiring untuk dilumpuhkan ekonominya. Orang kaya, orang mukmin, orang Islam diarahkan untuk dilumpuhkan ekonominya. Lalu usaha-usaha mereka dipenuhi tanding oleh orang kafir, lalu didukung oleh pemerintah buat mendukung usaha-usaha orang kafir ini. Yang muslim ditutup pintu-pintunya, Masya Allah. Sementara pajak dikejar kepada orang-orang muslim. Memang sengaja rekayasa ini. Ya Allah, ibarat Allah Ba'sa. Tentu saja ini akan melemahkan GNPF, ini akan melemahkan perjuangan MUI, ini akan melemahkan perjuangan Dewan Dakwah Islam Indonesia, ini akan melemahkan perjuangan Muhammadiyah, NU dan sebagainya. Ini akan melemahkan perjuangan Islam ketika Ba'sa diprogram. Makanya kata Al-Hafiz Ibnu Katsir tadi, sesungguhnya Ba'sa, Darra dan Zulzilu agenda langit yang Allah jadikan para pelaksananya adalah orang-orang kafir atau penguasa-penguasa hipokrit, penguasa-penguasa zalim yang akan menjadikan orang-orang mukmin mengalami ujian melalui 3 bab ini. Ba'sa. Apa tadi Ba'sa Pak? Kalau ulangi kembali, apa itu Ba'sa? Dipaksa, digiring untuk menjadi
miskin, hidup terbelit tekanan utang, digiring ke situ. Yang kedua, dorok itu fisik, ditangkap, jedel, tembak, difitnah sebagai teroris, tembak, asal punya jenggot, awasi. Sekarang peraturan mana lagi yang mau dimunculkan ini? Menyeramkan. Menteri Agama tanpa sungkan-sungkan mengeluarkan pernyataan yang membingungkan hati umat Islam. Apa katanya? Awasi setiap rohis-rohis yang ada di sekolah-sekolah. Ini berbahaya. Rohis berbahaya. Di mana anak-anak kita di sekolah-sekolah umum membentuk rohis yang akan menyelamatkan akidah mereka, yang akan menyelamatkan pergaulan mereka, yang akan meluruskan ibadah mereka. Ini berbahaya. Awasi, setiap kepala sekolah mempunyai kewajiban untuk mengawasi. Cek siapa yang akan ngajar dan sebagainya. Lihat siapa yang bergabung di dalamnya. Bahkan anak-anak yang masuk rohis harus masuk catatan, lihat keluarganya bagaimana, dan ini sebagai biang atau bakal calon-calon menjadi muslim radikal. Kalau ada keluarga yang anaknya mulai habis Quran, anaknya mulai masuk ke sekolah-sekolah tahfiz, hati-hati, ini keluarga adalah keluarga ciri-ciri keluarga teroris. Ya Allah, Rabbi, tolong. Ini tolong. Habis itu, mana-mana orang yang rajin ke masjid, anti riba, mulai diburu, kalau difitnah, ntar didor, tembak, ya, dianggap sebagai teroris. Apalagi jadi nanti undang-undang anti teroris disahkan, sasarannya dimaksud teroris itu adalah orang Islam, adalah saya, bapak, ibu, keluarga kita, orang muslim. Maka ibadah Allah yang kami muliakan, Masya Allah, semoga orang-orang yang beriman yang sedang memimpin saat ini di pucuk-pucuk pimpinan, atau yang ada di kepolisian, yang ada di TNI, mereka bangkit semuanya untuk ikut memperkuat agama ini yang sedang dilemahkan. Tapi dalam beberapa ayat memang Allah sebutkan demikian kaum muslimin. Jadi semua kita harus merasakan na'am, bahwa kalau dulu Firaun melakukannya kepada Musa alaihissalam, bahwa disakitin tuh orang-orang beriman, yang laki-lakinya dibantai, mana-mana yang agak jagoan sedikit ditangkap, disiksa, dibunuh. Ini terjadi di masa Firaun. Firaun memburu orang beriman dari dakwah dan yang bersama dengan Nabi Musa. Anehnya, setelah melakukan segala macam bentuk kejahatan secara terbuka begitu, Firaun tak malu-malu dalam surah Al-Ghafir mengumumkan kepada masyarakat luas, "Dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah." Biarkan saya memburu Musa, menghabisi Musa. Kalian jangan mendukungnya, kalian jangan bersamanya. Wal yad'u rabbah, biar dia sendirian berperang atau berjuang dengan Tuhannya. Kalian semua jangan tolong Musa. Inni akhafu ayyubaddila dinakum. Saya lihat Musa ini akan merubah ideologi negeri kalian. Ideologi negaranya akan dirubah oleh Musa. Biarkan saya habisi Musa, bala tentara saya. Kalian jangan berpihak dengan Musa ya. Kalian jangan coba-coba bergabung dengan Musa ya. Kenapa? Au ayyudhira fil ardil fasad. Atau Musa itu dia menurut kami adalah perusak, teroris yang akan membuat kekacauan di dalam negeri, pemecah belah umat. Teroris itu Musa, pemecah belah umat itu Musa, biang radikalisme itu adalah Musa, penjahat itu adalah Musa. Bapak, Ibu, semua kita, jangankan orang Islam, non Muslim juga percaya penjahat itu Firaun atau Musa. Nggak usah ditanya sebenarnya, semua kita bisa jawab, Firaun lah penjahatnya. Teroris itu Musa atau Firaun? Tapi coba lihat, Firaun mengumumkan bahwa yang teroris adalah Musa, yang penjahat adalah Musa. Ketika Allah sebutkan ini kisah, dan subhanallah dalam Al-Quran, kisah dakwah ahlul haq dengan ahlul batil yang paling banyak diceritakan Allah dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Musa alaihissalam dan Harun melawan Firaun dan Haman. Pada akhirnya pemenangnya siapa Pak?
Musa. Awalnya jadi pecundang dan bulan-bulanan siapa? Musa. Tapi pada akhirnya pemenangnya siapa? Kapan Musa dimenangkan oleh Allah? Ketika Musa sudah tidak berdaya lagi. Ketika Musa dan orang-orang beriman sudah tidak berkutik di depan Laut Merah, di belakang Firaun. Sebentar lagi akan sampai nih, digorok leher mereka semuanya. Saat itu Musa sudah tidak nampak lagi jalan. Saat itu orang beriman sudah pasrah. Nah, pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menepati janjinya. Ketika dakwah di Indonesia ini benar-benar digenjot, dilumpuhkan, ahli dakwahnya ditangkapin, diteror. Siapa yang berpihak dengan para ahli dakwah dengan kebangkitan umat ini, maka akan dicap sebagai teroris dan sebagainya. Maka percayalah, berarti kebangkitan ini semakin dekat. Semakin zalim Fir'aunnya, maka semakin dekatlah kehancuran sang Fir'aun itu. Ini pasti kaum muslimin. Pasti semakin dekatlah kehancuran sang Fir'aun. Syaratnya orang yang beriman, seperti yang saya sebutkan awal-awal tadi, orang yang beriman harus kembali meluruskan tauhidnya. Masya Allah. Waktu saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketemu dengan ulama kita di Mekah, dengan Habib Rizik Syihab, duduk kami ngobrol. Saya sampaikan kepadanya apa yang pernah saya umumkan kepada umat tentang sosok dirinya. Saya mengajak umat agar berhati-hati tentang Habib Rizik. Dulu mungkin yang di Bukit Tinggi pernah mendengarkan ceramah saya ini. Saya sampaikan pada beliau. Saya secara pribadi pernah menyampaikan tentang antum, bahwa antum adalah salah satu di antara orang yang terkena tasyayyuh. Antum pembela Syiah. Antum dikitari oleh orang-orang Syiah. Saya mengajak umat agar berhati-hati dengan antum. Tetapi setelah saya langsung mendengar ceramah Habib berkaitan bagaimana Habib sangat marah dengan Syiah, sangat membela kesucian istri-istri Nabi dan membela kehormatan kemuliaan para sahabat. Antum sangat marah dengan Syiah yang masuk ke Indonesia dan Syiah dari Iran. Saya akhirnya meneteskan air mata dan saya tobat pada Allah, dan saya sampaikan pada umat bahwa yang saya sampaikan tentang Habib Rizik Syihab saya cabut kembali. Dengan ini saya sampaikan kepada antum permohonan maaf saya, wahai Habib. Saya sampaikan pada beliau, dan beliau mengatakan labas khair insyaallah. Ibarat Allah, apa kata beliau? Ustaz, yang ingin saya lakukan dan wajib didukung oleh seluruh ulama kita, habib-habib kita, kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita, jangka panjang. Perjuangan kita adalah mengembalikan Indonesia menjadi negara bersyariah. Sesungguhnya inti dan hakikat daripada Pancasila itu, rahimnya dulu adalah Islam. Pancasila, dan beliau ini disertasinya waktu mengambil doktoral di Malaysia, memang ahli di bidang itu. Ternyata Pancasila ini muncul dan lahir dari rahim Islam, dan semua yang ada dalam ruh Islam ada dalam Pancasila. Unit-unit Islam ada dalam Pancasila. Jadi Pancasila tidak akan bertentangan dengan Islam. Kita tegakkan Pancasila di Indonesia, maka syariat Islamlah yang nanti pada intinya akan memimpin Indonesia. Kita selaku umat Islam. Jadi kita perjuangannya ke depan adalah bagaimana menjadikan Indonesia ini menjadi negeri bersyariah, negara bersyariah. Jika itu perjuangan Habib Rizik Syihab ke depan, maka sempurnalah pengumuman Fir'aun tentang Musa. Inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardil fasad. Aku khawatir Musa akan merubah ideologi negara kalian, kata Fir'aun. Dan beliau bercita-cita untuk mengembalikan Indonesia menjadi negara bersyariah. Bapak apa mau, apa setuju, mendukung atau tidak? Cuma 15 orang yang kedengaran jawab. Bapak Ibu, mendukungkah Indonesia menjadi negeri yang bersyariah? Maka bila Bapak mendukungnya, imbauan Fir'aun akan menggema. Siapa yang mendukung? Siapa yang bersama dengan Musa?
masatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Diteror, Pak. Diteror, rumah tangga Bapak diteror. Siap? Siap. Kok kembali beberapa orang saja menjawab? Zulzilu, diteror. Kalau di Syria terornya, rumah masjid sudah dihancurkan, rumah sakit sudah dihancurkan, rumah sekolah sudah dihancurkan, tak sawah ladang dihancurkan, toko-toko dan pasar dihancurkan. Orang-orangnya ditangkepin, dipaksa untuk menuhankan Bashar kalau nggak mau dibantai. Kemudian semua apapun yang berkaitan dengan kepentingan hidup dihabisi. Di Syria, di Yaman mengalami hal yang sama lebih parah. Di Sudan, di Irak, apalagi di Irak, kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah, masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah saat ini, Pak. Di Shishan, Chechen, dan berbagai macam belahan negara, di Filipina, di Thailand, dan segala macamnya, sudah mengalami ba'sa, dharra, dan zulzilu. Di Indonesia pasti akan mengalami hal yang sama, dan itu akan merata. Tetapi pada akhirnya ketika Musa tidak tahu jalannya mana, Laut Merah di depan, di belakang Fir'aun, sudah nyawa sudah di ujung tanduk. Saat itulah Allah, hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai orang-orang yang beriman, Rasul dan orang yang beriman bersamanya berkata, onde-mande, bila aku akan ditolong oleh Allah? Kapankah pertolongan Allah ini akan turun? Sudah begini sempit keadaan, sudah begini susah yang harus kita jalani. Kapan Allah akan tolong kita? Allah, ketika yang tiga ini dah lengkap. Ba'sa, dharra, zulzilu. Orang-orang yang beriman yang lulus, maka dia pasti masih bersama dengan Nabi Musa. Dalam hal ini, ketika para nabi sudah ditutup oleh Nabi Muhammad sudah meninggal, pengganti para nabi siapa, Pak? Ulama tampil. Semakin kacau negeri, semakin kacau negara, ulama semakin tampil memperlihatkan eksistensinya sebagai warathatul anbiya. Masya Allah, para ulama-ulama hari ini, Pak, sudah berani dan mungkin saja sudah jual diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak takut lagi dengan apapun ancaman. Diciduk Alfian Tanjung, ditangkapin Al-Khattab, satu persatu dilumpuhkan, difitnah Bakhtiar Nasir, diburu Habib Rizik dan lain-lainnya. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, siapa yang berani bersuara lantang menjadi target? Khalas, khali kullu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan para ulama ini memang yang paling di depan menghadapi berbagai macam ujian. Bukankah Rasulullah dalam hadis yang saya berkata, yang paling berat menghadapi ujian adalah para nabi-nabi dan rasul. Kemudian di bawah mereka adalah para ulama. Bapak wajib bersama dengan para ulama, merapat dengan mereka. Bapak wajib mengikuti, menekor dengan para ulama untuk zaman ini. Kalau tidak dengan para ulama, maka siapa yang bisa kita dengar? Tapi ulama-ulama yang benar-benar warathatul anbiya. Jangan ulama-ulama ujian air yang hidupnya memburu kesenangan, kemewahan, menjilat dan mendatangi pintu-pintu penguasa, lalu diam di atas kejahatan kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Bukan ulama macam itu. Ulama semacam itu adalah lisun maling. Ibadallah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ba'sa, dharra, dan zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Kapan Allah tolong kami? Awas, kalau sudah lengkap ketiganya, maka inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat. Ketika Nabi Muhammad terjepit di Mekah, udah gak tahu lagi membuat apa, satu persatu sahabat bertumbang dan meninggal dunia karena embargo 3 tahun berturut-turut. Duit ada tapi gak laku, pasar gak mau menerima duit mereka. Ini benar-benar persekutuan, konspirasi kejam kepada Rasulullah dan para sahabat. Fulus ada tapi pasar tidak melayani duit mereka. Lalu ibarat kita ada, Pak, beras gak bisa dibeli, minyak gak bisa dibeli, garam gak boleh dibeli, gak boleh juga dijual. Mau keluar negeri gak boleh, dibiarkan mati secara perlahan-lahan, diembargo. Ala inna nasrallahi qarib. Di depan Laut Merah, di belakang Fir'aun, ala inna nasrallahi qarib. Allah perintahkan Muhammad hijrah, maka hijrah ke Madinah. Berbalik langsung keadaan. Musa ketokkan-tokkanmu ke laut, diketokkan ke laut. Terbelahlah laut itu, menyeberanglah Musa dan selamatlah bersama orang beriman. Fir'aun
di puncak kekuasaannya, di puncak kekuatannya, di puncak pengaruhnya, di puncak kejahatannya, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini akan terjadi sepanjang umur dunia, apalagi kita di akhir zaman. Apalagi ada surat An-Nur ayat 55, Allah menjamin orang beriman akan kembali memimpin dunia. Syaratnya orang beriman itu adalah yang ahli tauhid, kemudian amilus sholihat, orang beriman yang kuat beramal soleh. Maka dengan ini Bapak Ibu, sholat 5 waktu berjamaah adalah tiang perjuangan ini. Kejarlah berjamaah, kejarlah berjamaah, kejarlah berjamaah. Fokuskan isya dan subuh. Jangan pernah kita tidak berjamaah, fokuskan itu. Kalau isya dan subuh sudah mampu kita pertahankan, maka zuhur, asar dan maghrib menjadi jinak. Dalam artian kita akan ikut menjaganya dari kesadaran yang Allah tumbuhkan di hati kita. Kenapa? Karena kita mempertahankan isya dan subuh berjamaah. Saat ini dipertahankan zuhur, asar, maghrib, insya Allah Allah tumbuhkan rasa manis di hati kita untuk berjamaah zuhur, asar dan maghrib. Kuncinya di isya dan subuh. Hujan hari, alhamdulillah ada keringanan, diburu ke masjid, tentulah pahalanya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ingin melihat ke jumlah orang beriman, Pak, orang Islam, lihat waktu sholat Id muncul semua, ya kan? Kalau Bapak ingin melihat kekuatan orang-orang Islam, lihat di sholat subuh berjamaah. Suatu negeri itu kita akan melihat kekuatan mereka di sholat subuh berjamaah. Bila masjid-masjid sudah seperti sholat Jumat subuhnya, halas. Itu negeri diharapkan oleh Allah bisa ditundukkan oleh orang kafir. Itu negeri dijamin oleh Allah dari berbumnya keluar berkah. Bencana-bencana juga Allah buang. Kemudian dari langit turun berkah sebanyak-banyaknya. Kalau sholat subuhnya udah kayak gini, udah sholat kayak sholat Jumatan begini. Setiap masjid, Masjid Jami Pasir, Masjid Jami Tiga Balik, Masjid Jami Birugo, Masjid Jami apa saja masjid-masjid besar-besar, jamaahnya sudah kayak Jumatan. Masya Allah, amanlah Bukit Tinggi. Gunung Merapi yang harusnya meletus, Allah sumbat. Bumi yang harusnya gempa besar, Allah tenangkan. Dari langit turun hujan yang akan menyebabkan bencana, Allah tahan. Dan Allah ganti dengan keberkahan-keberkahan yang banyak apabila sholat subuhnya udah kayak Jumatan. Masya Allah. Ini syarat-syarat kebangkitan. Lihat bagaimana subuhnya jamaah di sana. Saya kagum sekali dan sangat bersyukur pada Allah. Ustaz Bakhtiar Nasir menyampaikan pada kami waktu beliau, saya sedang dijamu makan malam oleh Bapak Haji Irfianda Abidin di rumahnya di Padang. Apa kata Ustaz Bakhtiar? Ini beliau di saya belum sazul. Jika kita tidak membaca hadis-hadis akhir zaman, maka kita akan gagal memahami zaman. Tapi jika kita mempelajari hadis-hadis fitnah akhir zaman, kita akan digiring untuk memahami zaman ini dengan cerdas, dan kita akan dibuat oleh Allah pandai dalam mengikuti zaman. Bapak kalau sekarang, Pak, aku mau dikubana nasib orang Islam, Bapak aku mau dikubana nasib kaum muslimin, Bapak aku mau dikubana Islam segala macamnya. Kalau Bapak baca hadis akhir zaman, Bapak kairan lagi ini udah akhir zaman. Dan pada akhirnya orang Islam pasti menang. Saya dengan 100% tanpa ragu, kalau ada di atas 1% dan tambah lagi. Ya, tanpa ragu bahwa Islam pasti menang. Islam pasti menang, Islam pasti menang. Islam pasti akan berkuasa di seluruh penjuru bumi dalam waktu yang tidak lama dengan izin Allah. Takbir. Dalam waktu yang tidak lama lagi, surat An-Nur ayat 55 Allah akan wujudkan khilafah Islamiyah pasti akan kembali berkibar dengan izin Allah. Dan ini yang menyatakannya langsung kafirin Amerika, CIA mereka berani menyebutkan tahun 2020 khilafah sudah mulai berkibar, menguasai kembali muka bumi. Kalau Rusia berani mengatakan KGB-nya bahwa khilafah Islamnya akan kembali menggenggam dunia dan ada di puncak-puncak jayanya 2025. Jika orang kafir ini berani mengatakan, kita hanya berani mengatakan kami tidak tahu tahun, hanya Allah yang pasti tahu. Tapi kami beriman, surah An-Nur ayat 55. Kami beriman dengan hadis Rasulullah, di hadis Imam Ahmad yang menyatakan Syekh Ahmad Syakir bahwa pada akhirnya Islam akan kembali memimpin dunia. Melihat tanda-tandanya, orang-orang kafir, orang-orang Islam yang zalim semakin jahat kepada Islam dan kaum muslimin. Lalu orang Islam semakin menyatu antara satu dengan yang lain. Bapak melihat nggak adanya fenomena persatuan orang Islam sekarang di seluruh negara loh Pak. Di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Thailand,
di Afrika, di Amerika, di Eropa, orang-orang berimannya pada menyatu. Uniknya di waktu yang sama, orang-orang Islam yang munafik juga memperlihatkan kemunafikannya. Ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, bahwa menjelang Dajjal keluar, orang Islam umatku akan terbelah menjadi dua, mukmin haqqan dan munafik haqqan. Sekarang udah mungkin Bapak Ibu tanpa ragu bisa menyaksikan terbelahnya. Nah, ciri orang yang beriman, idza ra'aita ar-rajula aktsara khutahu lil masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau engkau melihat orang-orang banyak melangkahkan kakinya menuju masjid-masjid, jika begitu saksikan dia itu orang yang beriman. Nah, sekarang masjid, markas orang Islam adalah masjid. Kembali ke masjid, kembali ke surau. Ajak anak-anak kita, anak-anak muda kita, kalau perlu jangan tidur lagi di rumah, lalu di surau balik. Nah, lah mulai kebaliknya, lalu di surau. Itu kan budaya para sahabat, di mana sahabat yang dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan misi Rasulullah dan di tangan mereka khilafah tegak. Di akhir zaman, orang yang dipercayakan oleh Allah mengemban amanah kekhilafan adalah orang-orang yang levelnya selevel dengan para sahabat dalam segi gila keagamaan. Masya Allah Pak, saya melihat ciri khas para sahabat itu ada 5. Saya bacakan dengan singkat saja. Yang pertama, sholatul jamaah. Ini yang pertama. Yang kedua, tilawatul Quran. Yang ketiga, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Yang keempat, luzumul jamaah. Mereka senantiasa komit dalam berjamaah. Kemudian yang kelima, al-jihad fi sabilillah. Ini ciri khas para sahabat. Kaum muslimin, lihat yang pertama. Dengan singkat saja, yang pertama apa tadi Pak? Sholat jamaahnya. Lihat, orang Islam sekarang sudah mulai, Masya Allah, saya kagum Bapak ke Qatar kemarin. Walaupun kaya, ternyata waktu sholat waktunya Pak, mereka berbondong-bondong ke masjid. Toko-toko mereka tutup, mereka tidak peduli. Alhamdulillah juga gak ada penjahat kok, mereka ke masjid. Anginnya kapan tangkuan deh ya Allah. Merasa kalau seandainya kita yang ditaruh oleh Allah di sana mungkin pada bertumbangan. Tapi mereka tetap keluar dari rumah menunggu panas bulan Ramadan lagi sholat masjid zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, lanjut. Bagaimana yang kedua? Ittiba'us sunnah. Kita lihat ada mulai kefanatikan muncul pada umat Nabi sekarang ini, fanatik pada sunnah. Alhamdulillah tidak terikat hanya dalam satu batas nama. Bukan hanya Salafi saja yang sunnah, bukan hanya Jamaah Tabligh saja yang sunnah, bukan hanya Muhammadiyah saja yang sunnah. Seluruh umat Nabi sekarang ini mulai melirik kepada sunnah dan mulai fanatik kepada sunnah. Sekarang bukan hal yang gaji lagi melihat orang yang sudah berjenggot, orang yang wanita yang sudah berjilbab dalam, berjubah, sudah bukan hal yang gaji lagi. Bahkan di mana-mana, di kantor-kantor juga sudah bukan hal yang asing lagi. Di airport bukan hal yang asing lagi. Melihat banyaknya orang-orang yang menggunakan identitas sunnah dan sebagainya. Begitu juga berburu sholat berjamaah tadi. Yang ketiga, tilawatul Quran. Alhamdulillah sekarang bermuncul amal tahfiz di mana-mana. Orang tua pada gila-gilaan memburu anaknya, mengejar anaknya agar anaknya menjadi salah satu di antara para hafiz Al-Quran. Hampir serentak di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia hari ini. Bahkan kita sendiri juga merasa menyesal. Pak Amma waktu ketek dulu dan dimasukkan ke sekolah tahfiz di orang lain. Kalau tidak dan anak dan lah, tak begitu kan? Seluruh orang tua sekarang ini mulai berpikir bagaimana tilawatul Quran, akrab dan rapat dengan Al-Quran. Masya Allah, ada acara televisi sekarang. Salah satu acara favorit mereka adalah menampilkan acara-acara Al-Quran. Ini arahnya sedang diarahkan Pak. Kemudian luzumul jamaah. Umat ini sudah mulai mengarah kepada persatuan, sudah mulai mengarah kepada kekuatan. Maka dengan ini di Bukit Tinggi bukan saatnya lagi kita masih mementingkan nama kelompok kita. Tidak saatnya lagi. Sudah saatnya kita menggalang kekuatan dan kebersamaan, kekompakan, ukhuwah. Apapun nama kelompok kita terserah. Apapun nama organisasi kita terserah. Selama masih dalam rangka memperkuat dan membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bersama-sama, Pak. Modekwa, ini antara Bapak ada yang disebut Tahrir, di antara kita ada FPI, di antara kita ada MNI, di antara kita ada yang Muhammadiyah Murni, di antara kita ada yang
persis tarbiyah. Di antara kita ada yang NU, di antara kita ada pasti ini. Tapi kita menyatukan dan kita tidak kenal. Bapak ternyata orang NU, bapak ternyata orang tarbiyah, bapak ternyata orang Muhammadiyah. Kan nggak peduli kan? Kan nggak saling tanya. Tadi sholatnya sama-sama kan? Nggak buat imam sendiri kan? Kayak gitu yang persatuan itu kaum muslimin. Jika di masjid sudah dibentuk begitu, di luar juga wajib begitu. Jika sudah demikian, maka syarat kebenaran itu sudah terpenuhi. Terakhir, jihad fisabilillah. Bapak Ibu yang kami muliakan, Panglima TNI Republik Indonesia sudah menyampaikan bahwa Indonesia di masa yang akan datang tidak akan pernah terselamatkan kecuali oleh umat Islam. Hanya umat Islamlah yang akan mampu menyelamatkan NKRI ini kembali. Republik Indonesia ini diamanahkan oleh beliau NKRI ini kepada para ulama. Maka bab yang kita hadapi pada fase kelima ini adalah bab al-jihadu fi sabilillah, ciri khas para sahabat. Saya benci perang. Pasti bapak ibu juga benci perang. Enaknya perang itu apaan sih? Rumah-rumah kita hancur, usaha kita hancur, pasar kita hancur, sekolah anak-anak kita hancur, rumah-rumah sakit hancur, kehidupan hancur. Apa aja yang enak di perang? Kalau ada yang suka perang, nggak normal pak, bawa kagak duit kurang. Alah putih tali daya itu. Tidak ada yang suka perang, tapi Allah takdirkan kita hidup di masa-masa fase al-jihadu fi. Kita jangan meminta perang. Tapi saat itu dibukakan oleh Allah, berarti menurut Allah hamba-hambanya di sana sudah layak untuk menjadi pemainnya, sehingga dibukakan medannya oleh Allah SWT. Jadi kalau sekarang banyak orang mendesak, wahai Habib umumkan revolusi, wahai Habib kita siap perang. Orang-orang macam ini pak, saya yakin apa yang Allah sebutkan. Adakah tidak kamu lihat kepada orang-orang yang minta perang? Alam tara ilal ladina qila lahum kufu aydiyakum anil qital. Tidakkah kau lihat kepada orang yang minta perang? Dikatakan pada mereka, sudahkah sholat di bawah waktu kamu terjaga berjamaah? Sudahkah infak sedekah kamu ini, kamu selama ini cukup besar untuk agama ini? Sudahkah kamu buktikan selama ini akhlak kamu, ibadah-ibadah wajib kamu? Jika belum, urus itu dulu. Falamma kutiba alaihimul qital, ketika memang perang itu sudah diwajibkan pada mereka, orang yang tadinya minta perang, tapi sholat berjamaahnya nggak terjaga di masjid berjamaah, infak wakaf sedekahnya pelit, akhlaknya juga masih jauh, tapi minta perang. Orang yang macam itu akan pertama ngacir duluan. Orang yang macam itu akan pertama pingsan duluan. Ketika bukan perang, tajaman dalam Sarawak. Idza ra'aita fariqan minhum, engkau akan melihat satu golongan di antara mereka yang syaunan nasa ka khasyatillah. Mereka akan sangat takut kepada manusia seperti takutnya mereka kepada Allah Subhanahu. Dulu minta perang, wahai Habib umumkan revolusi. Yang dia maksud revolusi adalah perang. Habib dari situ nggak mau pulang ke Indonesia pak, karena mengkhawatirkan ada darah yang tertumpah. Beliau mengatakan jangan sampai ada darah yang tertumpah. Saya tidak mau ada yang berperang di Indonesia. Saya tidak ingin kalau saya pulang lalu si 9 cacing dengan duitnya menggerakkan orang-orang yang bisa dibelinya nangkepin saya. Kalau saya ditangkapin, umat ini ada yang memprovokasi lalu tak mampu mengendalikan diri, chaos, ribut. Itu yang diinginkan PKI, itu yang diinginkan komunis, maka peperangan tidak bisa dihindarkan. Kita akan dibenturkan dengan TNI, kita akan dibenturkan dengan Polri, yang di dalam Polri sini masih banyak orang-orang yang beriman. Jadi bapak kalau ada melihat yang jahat itu hanya segelintir, itu hanya oknum pak. Yang berimannya, yang taat-taatnya masih banyak, insya Allah Taala. Ya, jadi bapak jangan melihat Polri dengan wajah geram. Asal polisinya mampu lah wajah, mampu lah wajah. Kita biar punya ruang. Jangan pak, masih banyak orang-orang yang saleh, orang yang beriman. Jujur saja pak, saya berteman dengan mereka. Dan dekat saya lihat bagaimana mereka tidak menerima adanya kesewena-wenaan pada Islam dan ulama, tapi mereka masih tahan diri karena ulama yang mengatakan tahan diri, tahan, masya Allah. Karena masih ada komando ulama, tahan, mereka masih menahan. Di TNI pak, mau Kopassusnya, apakah pusat mabes dan segala macamnya, semuanya menahan diri sekarang ini. Jangan bergerak, jangan membuat kekacauan. Bila mereka yang membuat kekacauan, bahasa kita sudah bulat, bukan orang Islam yang memulai. Ya. Jadi sekarang ini kaum muslimin
hamba-hamba kami muliakan, pupuk semangat jihad itu dengan baik dan benar di dalam dada ini. Bersiap-siaplah dalam segala kemungkinan apapun yang akan disodorkan oleh Allah. Bersiap-siaplah, bakar semangat kita untuk siap berjihad, tapi jangan minta-minta perang. Jika jihad sudah terbuka, jadilah orang yang paling di depan. Bagaimana supaya kita tangguh dalam berjihad nanti? Tahajud adalah jawabannya. Sholat 5 waktu berjamaah adalah jawabannya. Kuatnya kita berinfak bersedekah selama ini adalah jawabannya. Silaturahmi yang kita jaga, ukhuwah yang kita rajut dan sebagainya adalah jawabannya. Sehingga Allah buat jihad yang kita masuki tahap. Kita punya nafas yang panjang dalam berjihad dengan izin Allah. Baik Bapak Ibu yang muliakan, mari kita cintai hamba-hamba Allah yang layak untuk dicintai, dan kita benci musuh-musuh Allah yang layak untuk kita benci dan kita musuhi. Mari rajut ukhuwah, rapatkan selalu jamaahnya, masjid-masjidnya diisi dengan penuh kaum muslimin yang kami muliakan. Rajut tali ukhuwah ini apapun nama kelompok kita, demi kebangkitan Islam, demi kejayaan Islam, dan demi menyelamatkan NKRI kita ini. Ibarat Allah, demikian nasihat ini. Mohon maaf apabila saya terlalu memanjangkan waktu dan masa. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali. Dan ingat, jangan panik melihat keadaan, tapi jadilah pemain yang ikut menyelesaikan permasalahan. Jangan panik. Apapun yang kita saksikan sekarang menandakan semakin dekatnya pertolongan Allah. Tapi jangan sampai di luar soft. Jangan sampai di luar barisan. Tetaplah dalam barisan ini kaum muslimin. Insya Allah selagi ulama masih kita dengar, maka kita masih akan terpandu. Karena para ulama insya Allah mereka bergerak dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan main sendiri-sendirian, jangan main hakim sendiri-sendiri. Ntar kalau ada yang berencana mau menghancurkan kantor polisi Garung, tangkap tuh orang Pak, serahkan langsung ke polisi. Ini berarti provokator, dan dia akan mengeruhkan dan mengacaukan perjuangan kita Pak. Kalau ada orang, saya akan ajarkan kamu bagaimana menguasai senjata, saya akan masuk ke senjata. Yakinlah itu adalah provokator, yakin itu adalah buat perusuh yang harusnya ditangkap walaupun jenggotnya dari sini sampai selutut. Ya, walaupun jidatnya hitam, tapi ingat mau ngajarin bapak nembak, ngajarin bapak buat bom segala macamnya, tangkap tuh orang. Saya yakin dia adalah provokator yang sengaja disusupkan buat melihat orang-orang yang udah gak sabaran. Kepada kita semua, maksimalkan sholat berjamaah dari 5 waktu. Sekali lagi itu yang saya tekankan, maksimalkan sholat berjamaah dari 5 waktu. Wabil khusus subuh, kuatkan infak dan sedekahnya, lepaskan diri di jeritan riba, lepaskan diri dari jeratan-jeratan riba, supaya apapun hidup takutlah tanpa harus dengan riba. Semoga ketika Bapak merdeka dari riba, Bapak akan diberkahi hidupnya oleh Allah, istrinya, keluarganya, dan masa-masa hidupnya akan dibuat ringan dan mudah oleh Allah. Jangan terjebak dengan riba, dan jangan pernah mau terpancing dengan tawaran-tawaran dana yang dengan itu Bapak putar sebagai usaha Bapak. Bapak makan haram, istri Bapak makan haram, anak-anak Bapak makan haram, sementara sholat juga, tahajud juga, sementara dimakan haram. Kenapa? Dananya diambil dari dana-dana riba untuk memutar usahanya. Ma'adan Allah. Nastaghfiruka ya Allah wa natubu ilaik, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma salli wa sallim ala rasulika nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana, selamatkanlah iman kami ya Allah di akhir zaman ini. Lindungilah setiap kami ya Rabbal Alamin dari segala huru-hara dan fitnah yang akan kami hadapi ke depan ya Rabbal Alamin. Janganlah sampai ujian yang Engkau berikan lebih daripada kesabaran yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, sehingga kami akhirnya tumbang berjatuhan menjadi kaum dhalin murtadin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkanlah para ulama-ulama kami, selamatkanlah para dai-dai kami, habib-habib kami ya Allah, selamatkanlah para tokoh-tokoh nasional kami yang muslim, yang taat dan yang takut kepada Engkau ya Rabbal Alamin. Selamatkanlah para pemimpin-pemimpin kami yang masih beriman di antara mereka ya Allah. Kuatkan posisi mereka dan kokohkanlah kedudukan mereka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jangan Kau biarkan ulama-ulama kami, habib-habib kami, dai-dai kami, buya-buya kami
ustaz kami terjatuh ke tangan musuh-musuhmu ya Allah, sehingga mereka dipermalukan, dihina, dilumpuhkan. Ya Allah, jika ada di antara mereka yang terjerat atau tertangkap, maka kuatkanlah iman mereka, kokohkanlah keistiqomahan mereka, dan sabarkanlah mereka sesabarnya para nabi-nabi ulul azmi ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin, rapatkan hati kami orang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Eratkanlah hubungan hati kami antara satu dengan yang lain ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami antara satu dengan yang lain saling mencintai, walaupun kami berbeda kelompok, berbeda organisasi, berbeda mazhab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk melihat yang benar adalah benar dan membelanya, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk melihat yang batil adalah batil dan menghancurkannya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkan kami dari fitnah Masih Dajjal, selamatkanlah kami dari fitnah Masih Dajjal, selamatkanlah kami dari fitnah Masih Dajjal, selamatkanlah Indonesia kami ini ya Allah, selamatkanlah NKRI kami ini ya Allah dari musuh-musuhmu asing-asing yang datang ke Indonesia memang ingin mengobrak-abrik, ingin menjajah dan ingin mengeksploitasi harta kekayaan kami dan mencabut iman-iman kami. Ya Allah, jadikanlah kami unggul di atas mereka dan mampu mengalahkan mereka dan meletakkan mereka di bawah-bawah telapak tangan, di telapak kaki kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah dunia hanya sebatas kantong dan tangan kami. Jangan kau jadikan dunia masuk dan bertahta bersinggah-sana di dalam hati kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tolonglah para pemimpin-pemimpin kami di pucuk pimpinan di Jakarta sana atau sampai ke daerah-daerah ya Allah yang sedang menguasai dan memimpin kami, agar mereka seperti takut kepadamu, agar mereka takut dengan neraka-Mu, agar mereka takut dengan azab-Mu, dan tumbuhkanlah iman mereka agar mereka banyak sujud kepadamu, sayang kepada kami dan membela syariat-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah umat Islam di kota Bukit Tinggi ya Allah bersatu padu antara satu dengan yang lain. Jadikanlah para ulama-ulama kami, ustaz-ustaz kami juga saling merendahkan diri antara satu dengan yang lain. Tahunkan hati para dai-dai kami ya Allah. Tahunkanlah umat Islam dan kaum muslimin yang beriman di kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan seluruh kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Ya Allah, agar kami saling merapat, agar kami saling merapat, agar kami saling merapat, saling menyatukan kekuatan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, kami lindungi kami dari rezeki riba, lindungi kami dari rezeki akibat belitan hutang, lindungi kami ya Allah dari belitan-belitan dan beban-beban kehidupan yang diambil dari dana-dana yang haram atau dari dana-dana yang menipu, dari dana-dana yang syubhat. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami para hafizin Al-Quran dan hafizat. Jadikanlah kami keluarga-keluarga yang salihin dan salihat. Jadikanlah seluruh kami Allah hamba-hamba Allah yang hidup di muka bumi ini di atas siratal mustaqim, dan izinkan kami menghembuskan nafas terakhir kami dengan husnul khatimah. Berilah kami rezeki syahid di akhir hayat kami ya Allah. Berilah kami rezeki syahid di akhir hayat kami ya Allah. Berilah kami rezeki syahid di akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami pejuang bukan pecundang. Jadikanlah kami mujahid ya Rabbi, bukan mujahat. Ya Allah, jadikanlah kami ya Rabbal Alamin para muttaqin dan muttaqiyat dengan makna yang sesungguhnya. Ya Allah, istiqomahkan kami, tambahkan kesabaran kami, tambahkanlah kesabaran kami, tambahkanlah kesabaran kami, karena ujian akan kami hadapi ke depan semakin akan bertambah besar, bertambah berat, bertambah banyak. Ya Rabbi, tambahkanlah keistiqomahan kami. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saja kajian kita. Semoga Allah menerima amal soleh kita, mulai dari tahajud kita, dari langkah demi langkah kita, dan sholat berjamaah kita, serta tadhkirah hati kita. Insya Allah bergembiralah wahai calon-calon ahli surga, bahwa janji Allah pasti akan kita saksikan. Dan mari kita bersepakat menjadi para pemain, bukan menjadi penonton yang akan menjadi pecundang. Insya Allah ya Pak ya, kita akan menjadi para pemain bersama-sama, dan kita bersepakat untuk merajut ukhuwah apapun nama kelompok organisasi kita dan bangsa kita.
Setujukah Bapak semuanya? Semoga Allah berkahi ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.